Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kuil peri. Semua orang tergerak dan mata mereka terbakar. Di tengah reruntuhan Wuchao, nyala api melonjak di selokan, sia-sia terbang, dan sebuah kuil misterius perlahan naik ke langit, membawa cahaya peri ke langit. Langit dan bumi bercahaya dan indah. Sesosok tiba-tiba tersapu dan bergegas menuju istana peri. Pembangkit kekuatan klan spiritual King Luan, Sekte Galaksi, dan klan Yu kuno semuanya terkejut, karena angka itu tidak berasal dari ketiga kubu mereka. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa orang ingin mendahului dan mengambil kastanya dari api. Feng Yun mendengus dingin dan hendak menghentikannya. Adegan yang mengerikan terjadi, dan cahaya peri menyapu keluar dari kuil, menghancurkan sosok yang bergegas. Dalam sekejap, jiwaku menghilang. Semua orang menghirup udara dingin, dan punggung mereka terasa dingin. Mereka semua melihat bahwa sosok yang pertama kali impulsif jelas merupakan monster tua di tingkat gua. Tapi sebelum mereka sempat menghindar, mereka dibom dan dibunuh di tempat. Semua orang baru saja merasakan baskom berisi air dingin mengalir di atas kepala mereka dan benar-benar tenang. Meskipun peluangnya bagus, Anda harus berjuang untuk itu, dan aula peri misterius yang muncul dari langit tidak diragukan lagi tidak mudah bagi siapapun untuk masuk. Seluruh tubuhnya sederhana dan megah, seperti penuangan emas abadi, penuh dengan suasana sakral dan khusyuk. Di atap aula abadi, ada patung-patung binatang keberuntungan yang sedang berjongkok. Semuanya hidup, bermandikan cahaya peri. Di atas aula abadi, ada sebuah plakat yang digantung dengan 3 prasasti kuno yang mempesona, Aula Gagak Tian. Gerbang aula abadi terbuka, tetapi dikelilingi oleh kabut peri yang tebal, dan tidak mungkin untuk melihat pemandangan di aula abadi dengan jelas. Ini benar-benar kuil yang ditinggalkan oleh pembudidaya abadi teratas di ujung hukum, Gunung Tianya. Situasinya kuat dan semangatnya tinggi. Anggota senior lainnya yang hadir tergerak. Aula abadi ini terlalu luar biasa, dengan kabut abadi yang tertinggal, sakral dan khusyuk, seperti aula tempat para dewa hidup dalam rumor. Tiba-tiba, jeritan datang dari Kam Sekte Galaksi. Seorang pria berjubah merah memegangi kepalanya dengan tangannya, terhuyung-huyung, dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Yu Huasheng memperingatkan dengan suara yang dalam, jangan gunakan indera spiritualmu untuk merasakan lagi. Semua orang kagum, menyadari bahwa pria berjubah merah diam-diam mengaktifkan kesadarannya dan mencoba menyelidiki adegan di dalam gerbang aula abadi, tetapi dia mendapat serangan balasan. Suasana menjadi sunyi untuk beberapa saat. Istana abadi lahir, dan peluang sudah dekat. Tapi baru saja, seorang raja alam gua musnah dalam sekejap, dan pada saat ini, bahkan menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki, akan menderita serangan balasan. Siapa yang tidak takut akan hal ini? Untuk sementara, tidak ada yang berani melakukannya lagi. Tuan muda, lebih baik bagi orang tua untuk mencoba. Di Kam klan spiritual King Luan, pria tua berbaju putih itu berdiri. Hati-hati, jika kamu melihat ada yang tidak beres, segera mundur, dan jangan dipaksakan. Feng Yunlai menasihati. Pria tua berbaju putih itu mengangguk, sosoknya tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan berjalan menuju aula peri di kejauhan. Mata semua orang bertemu. Bersiaplah untuk melakukannya, dan jika Anda memiliki kesempatan, lakukan segera. Mata Yu Huasheng berkedip, dan dia mentransmisikan suaranya ke orang lain di Sekte Galaksi. Pada saat yang sama, Yu Qing'an juga memberitahu orang-orang kuat dari keluarga Yu kuno untuk bersiap-siap. Suasananya sunyi dan menyesakkan. Ketika masih ada 100 zang dari aula abadi, lelaki tua berbaju putih itu tiba-tiba menawarkan payung perunggu dan menghalanginya. Boom! Cahaya surgawi menyapu dan menghantam payung. Dalam sekejap, sosok lelaki tua berbaju putih itu terguncang, dan payung perunggu di tangannya meledak dan hancur. Orang tua berbaju putih. Orang itu ketakutan, tidak berani maju, dan mundur. Adegan ini membuat semua orang merasa rumit. Cahaya abadi itu terlalu menakutkan, menjarah dari gerbang istana gagak surgawi, dapat dengan mudah membunuh raja kerajaan Dongyu, membuat orang sulit untuk bertarung.
Tapi jika berhenti, tidak ada yang akan didamaikan. Di waktu berikutnya, klan Yu kuno dan pusat kekuatan Sekte Galaksi mengambil bidikan mereka sendiri dan mengujinya. Apapun rahasia dan harta yang Anda gunakan, Anda tidak akan berhasil. Ini membuat hati semua orang terasa berat. Peluang ada di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya, yang tidak diragukan lagi terlalu menyiksa. Tiba-tiba terdengar tawa. Jika tidak ada godaan, biarkan aku melakukannya. Disertai oleh suara itu, seorang pria muda berjubah hijau melangkah ke dalam kehampaan, dan sisiran menyapu ke arahnya. Langit dan bumi berkilauan, memantulkan dirinya, terlepas dan halus. Ini Su Yi. Tuan muda, ini orangnya. Feng Sanhu memiliki wajah jelek dan menggertakkan giginya. Ya, dia membunuh penatua Xingya. Mata Feng Muyun dingin. Orang ini sangat berani. Feng Yunlai mengerutkan kening, sangat terkejut. Aku tidak menyangka karakter yang pernah membunuh Feng Xingya ini berani menunjukkan jejak dengan cara yang begitu megah. Tuan muda, ambil kesempatan ini, lebih baik potong kalajengking ini dulu. Seseorang sangat ingin membunuh dan ingin membalas dendam. Untuk sementara, Feng Yunli menarik napas dalam-dalam dan berkata, akan lebih baik jika dia mati di depan kuil peri itu. Pada saat ini, ada orang-orang kuat dari Sekte Galaksi dan klan Yu kuno di dekatnya, dan Feng Yunli tidak ingin memberikan kesempatan kepada para pesaing ini. Kenapa tidak? Setelah Su Yi tiba, dia melihat orang-orang dari klan Roh King Luan. Feng Yunli dan yang lainnya tinggal sebentar, seolah-olah mereka tidak percaya. Apakah Anda mencoba mencari kesalahan? Nada suara Feng Yunlai dingin. Su Yi tersenyum, jadi apa? Perkelahian. Para tokoh besar dari ras spiritual King Luan itu semua marah, dan mereka akan kehilangan kendali atas niat membunuh di dalam diri mereka. Saya telah melihat kesombongan seperti itu sebelumnya. Dan dari kejauhan, menyaksikan pemandangan ini, klan Yu kuno dan pusat kekuatan Sekte Galaksi mau tidak mau terkejut, dan mau tidak mau melirik Su Yi. Apakah Anda mengenali siapa orang ini? Anda berani memprovokasi ras spiritual King Luan secara langsung, apakah Anda tidak takut mati? Transmutasi hujan. Dia tidak berjalan di dunia selama bertahun-tahun, dan dia hampir tidak percaya bagaimana bisa ada pemuda yang begitu berani di dunia. Raja kerajaan dari Sekte Galaksi menggelengkan kepala. Pada saat yang sama, Yu Qing'an dan orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi melalui transmisi suara. Sayangnya, tidak ada yang tahu asal-usul pemuda di Qingpao. Pada akhirnya, Feng Yunli menahan diri dan tidak melakukan apa-apa. Dia memandang Su Yi dengan tenang dengan mata dingin, dan berkata, ingat satu kalimat, betapa sombongnya kamu sekarang, betapa jeleknya mati nanti. Su Yi tersenyum dan berkata dengan yakin, kalimat ini sangat bagus. Bagaimanapun, dia mengabaikan orang-orang kuat dari ras spiritual King Luan dan berjalan menuju aula peri yang jauh. Di telapak tangan kirinya, sebuah liontin batu giok sedikit bergetar. Itu adalah token Wei San. Tidak diragukan lagi, Wei San terperangkap di istana peri misterius itu. Dan inilah yang membuat Su Yi terkejut. Catatan, menurut kata-kata Lu Yun, pendeta dari Paviliun Jiutian, 9 tahun yang lalu, Wei San telah memasuki Gunung Gagak. Dan aula peri ini lahir malam ini. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Wei San menemukan tempat ini 9 tahun sebelum aula peri ini lahir, dan terperangkap di dalamnya. Orang itu, benar-benar pergi. Apa bedanya dengan mati? Mari kita lihat. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Su Yi. Feng Yunli dan yang lainnya menahan amarah mereka. Mereka ingin Su Yi mati di depan kuil abadi itu, dan mereka tidak ingin dia mati seperti ini. Itu terlalu murah untuknya. Ini adalah suasana hati yang sangat kontradiktif. Xinghe Divine Sect Yu Huasheng dan yang lainnya, serta Yu Qing'an dari klan Yu kuno, dan lainnya, semua menonton dari pinggir lapangan. Mereka semua adalah orang tua yang telah mengalami pasang surut dunia, dan tentu saja mereka tidak akan berhenti saat ini. Dunia sunyi. Kuil peri yang megah berdiri dengan tenang dalam kehampaan, sakral dan khusyuk. Suasananya mematikan. Su Yi tampaknya tidak sadar, seolah-olah berjalan di halaman, dia menyapu ke arah istana peri.
Sampai sosoknya berada 100 kaki dari kuil abadi, semua orang menahan napas. Karena sebelumnya, seorang Raja Alam Gua dilenyapkan oleh cahaya peri pada jarak ini. Tanpa diduga, saat Sui berjalan sejauh itu, tidak ada yang terjadi. Ini. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Mungkinkah niat membunuh yang ditutupi oleh aula abadi telah menghilang? Seseorang berbisik, dan matanya menjadi panas. Cobalah. Seseorang mengeluarkan pisau terbang dan menyapu ke arah kuil peri di kejauhan. Klik. Sebuah cahaya surgawi tiba-tiba muncul, menghancurkan pisau terbang itu menjadi berkeping-keping. Semua orang terkejut. Niat membunuh yang ditutupi oleh istana abadi jelas tidak pernah hilang, tetapi anehnya dari awal hingga akhir, ia tidak pernah menyerang pemuda berjubah hijau. Bagaimana situasinya? Mungkinkah dia telah secara diam-diam menembus misteri kuil abadi dan telah dikenali sebelum dia dapat pergi dengan selamat? Beberapa orang tua mengerutkan kening. Saya tidak pernah mengharapkan perubahan luar biasa seperti ini terjadi. Tuan muda, jika Anda tidak menghentikannya, kesempatan di istana abadi akan diambil oleh orang itu terlebih dahulu. Seseorang dengan cemas mengirimkan suara. Feng Yunli melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang membuat panik, biarawan itu tidak bisa lari dari kuil, dan ketika dia mendapat kesempatan untuk keluar dari kuil peri, itu akan terjadi kematiannya. Semua orang tercengang sejenak, lalu mereka semua terdiam. Tinggal dan menunggu adalah ide yang bagus. Sementara kami berbicara, sosok Suyi telah terbang ke aula peri dan menghilang ke gerbang yang dipenuhi kabut peri. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir mau tidak mau merasa iri. Mereka tiba paling awal untuk pertama kalinya, tetapi mereka ditargetkan oleh niat membunuh dari aula peri, dan mereka tidak dapat masuk. Tapi sekarang, seseorang telah datang dari belakang, dan mereka telah mencapai aula peri tanpa menghadapi bahaya apapun. Ini benar-benar berbeda. Beberapa generasi yang lebih tua bahkan lebih marah dan merasakan kebencian dari kuil peri itu. Ini juga hal yang bagus. Bagaimanapun, seseorang akhirnya bisa memasuki istana abadi, yang cukup untuk memunculkan peluang yang terkait dengan Lai Immortal. Yu Huasheng tiba-tiba mengeluarkan suara. Mata semua orang berkedip. Kata-kata senior sangat benar. Menurut saya, sebaiknya kita menggunakan waktu ini untuk membahas bagaimana membagi kesempatan ini, jangan sampai pemuda itu keluar dengan kesempatan, dan akan ada lebih banyak kesempatan. Liku-liku. Yu Qing'an tersenyum. Semua orang bersemangat. Feng Yunli berpikir sejenak, lalu sedikit mengangguk, seharusnya seperti ini, di istana abadi, itu kosong dan dingin. Tidak ada dekorasi, hanya lampu perunggu yang tergantung di dinding yang abadi. Ketika sosok Suyi masuk, gerbang aula abadi tiba-tiba tertutup. Suyi membeku di dalam hatinya. Dia melihat sekeliling, lalu melihat ke ujung lorong. Di tanah di sana, seorang pria duduk bersila. Pria itu mengenakan jubah abu-abu, dan wajahnya kasar dan tegas. Bahkan jika dia duduk, sosoknya yang agung seperti bukit, mengancam. Wei San. Mata Suyi sedikit menyipit, dan danau jantung dipenuhi ombak. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia melihat Wei San tepat setelah tiba di istana peri yang misterius ini. Tapi segera, Suyi menyadari ada yang tidak beres. Meskipun Wei San sedang duduk bersila, dia tampaknya telah kehilangan kesadaran, seluruh tubuhnya diam, dan dia tidak bergerak seperti patung tanah liat. Senmu, kamu akhirnya di sini. Suara yang dingin dan tenang tiba-tiba terdengar. Dalam kehampaan, cahaya dan hujan mengalir, dan sebuah sosok digambar. Dia memegang tongkat hitam, dengan fitur yang indah, secantik seorang gadis, dan terlihat persis seperti King Wan. Berdoa di surga? Suyi mengangkat alisnya, terkejut. Tuan Guanzu, hati-hati, dia tidak. Dia menempati tubuh Tian Qi. Di kejauhan, ada pot perunggu yang tergantung di pinggang ramping Tian Qi, dan ada teriakan cemas saat ini. 9 lampu. Jiwa dewa yang menemani Tian Qi, telah menemani Tian Qi ke Xuan Huang Xingji, dan bertemu Suyi di luar gua Taixuan. Saat Jiu Yao mengeluarkan suara, Suyi tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres.
Yang disebut peluang keabadian yang muncul hari ini kemungkinan besar adalah jebakan terhadap diriku sendiri. Suyi menyadari satu hal saat memikirkannya. Wanita yang menempati tubuh Tian Qi di sisi yang berlawanan menyebut dirinya Shenmu. Kamu belum membangunkan ingatan tentang kehidupan masa lalumu? Tian Qi bertanya dengan lembut. Ketika dia berbicara, dia menggosok ujung jarinya ke pot perunggu di samping pinggangnya, dan segera, Jiu Yao, yang bersembunyi di dalamnya, benar-benar dipenjara dan tidak bisa lagi berbicara. Suyi menggosok alisnya dan berkata, sebelum percakapan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Suyi mendengus dan berkata, ini ada hubungannya dengan Shenmu? Bagus. Tian Qi mengangguk, menatap Suyi dengan sepasang mata sedingin salju, dan berkata, Shenmu harus mati sepenuhnya, bahkan jika itu adalah reinkarnasi. Arti dari kata-kata itu adalah menyejukkan. Tian Qi menunjuk Wei Shan, yang sedang duduk bersila di kejauhan, dan berkata, jangan khawatir, jika kamu mati, dia bisa pergi hidup-hidup. Saya tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah di dalamnya. Pekerjaan saya. Omong-omong, lengkungan yang tidak bisa dijelaskan muncul di bibirnya, dan suaranya rendah dan rendah. Dalam analisis terakhir, ini adalah keluhan di antara kita berdua. Suyi mengambil kendi dan menyesapnya, dan berkata, jika tebakanku benar, kamu adalah wanita yang membuat hati Shenmu hancur dan mati, kan? Karena saya bukan Shenmu, mengapa Anda menargetkan saya? Suyi benar-benar tidak mengerti alasannya. Hari. Qi berkata dengan serius, kamu bukan dia sekarang, tetapi di masa depan, kamu pasti akan menjadi dia yang lain. Selama dia hidup, bagiku, itu adalah hal yang tak tertahankan. Suyi Zeng ingin bertanya lagi. Tian Qi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu akan mati hari ini, jadi tidak perlu bertanya lagi. Suara dingin masih bergema, dia telah melambaikan tongkat hitam di tangannya. Boom! Lampu peri yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berubah menjadi rantai ilahi yang mempesona, menyelimuti Suyi. Hembusan napas yang ngeri membuat kulit Suyi menggelitik, dan dia merasakan krisis yang kuat di hatinya. Tanpa ragu, dia menebas dengan pedangnya. Boom! Saat berikutnya, pedang Qi runtuh. Sosok Suyi meledak dan menabrak satu sisi dinding, menyebabkan aula abadi bergetar. Dia mengerutkan kening. Meskipun dia tidak pernah terluka, kekuatan pukulan ini membuatnya sadar bahwa wanita yang menempati tubuh Tian Qi di depannya telah melampaui ranah alam. Dengan kata lain, wanita ini kemungkinan besar adalah keberadaan yang menakutkan yang telah menginjakkan kaki di jalur kenaikan. Tidak ada gunanya, kekuatan alam di depanku tidak berbeda dengan lengan pria yang menghalangi mobil. Di kejauhan, jubah Tian Qi berkibar, dan penampilannya yang indah tenang, dan nadanya santai seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Suyi membersihkan pakaiannya, ekspresinya sepolos biasanya. Tidak bersalah, berjuang untuk hidup dan mati, yang kuat dihormati, siapa yang akan berbicara denganmu tentang keadilan? Nada suara Tian Qi acuh tak acuh, kamu tidak harus tidak mau, jika Shenmu yang asli benar-benar mati, tidak mungkin kamu akan seperti ini hari ini. Tongkat hitam kecil di tangannya. Boom! Sepotong cahaya peri menyapu langit, membunuh Suyi Zhen seperti air terjun. Suyi menjalankan hukum cahaya terbang dan mencoba menghindar. Terlambat untuk memikirkannya, Suyi mengayunkan pedangnya dengan keras. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Apakah ini makna mendalam dari reinkarnasi? Ini benar-benar tabu, sehingga Anda, seseorang dengan tingkat kultivasi umur yang sama, dapat memblokir pukulan saya. Tian Qi berpikir keras, jelas sedikit terkejut. Namun, tangannya tidak lambat. Boom! Cahaya peri yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai dewa turun dari kehampaan, menuju kota Suyi. Wanita ini terlihat pendiam, tapi nyatanya dia sangat arogan dan kuat. Selain itu, kekuatan yang dia kendalikan juga sangat menakutkan, transpirasi sia-sia, jalinan api, dan kekuatan di luar imajinasi. Sebenarnya, ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Suyi sejak kembali ke kedalaman langit berbintang. Seorang wanita yang diduga telah menginjakkan kaki di jalur bulu, meskipun pesulap asli telah menginjakkan kaki di jalan kenaikan,
hukum Dao yang dikuasai oleh pesulap secara alami dikendalikan oleh makna reinkarnasi yang mendalam. Tapi wanita ini berbeda. Dengan setiap gerakan, cahaya peri meledak, dan kekuatannya menakutkan. Su Yi tidak bergeming. Dia juga berniat untuk menimbang lawan dari Path of Ascension di tingkat ranah. Jarang memiliki lawan seperti itu, bagaimana dia bisa mundur? Dentang. Saat energi pedang menyapu, cahaya peri di langit tiba-tiba runtuh. Meskipun Su Yi dipukul, dia relatif tenang. Makna mendalam macam apa ini? Tian Qi terkejut, dan ada jejak gelombang di mata acuh tak acuh. Dia sangat menyadari bahwa makna mendalam dari Dao yang digunakan Su Yi saat ini tampaknya lebih kuat daripada makna mendalam dari reinkarnasi. Su Yi mengabaikannya dan membunuhnya dengan pedang. Bibir Tian Qi menunjukkan lengkungan dingin, tidak ada lagi omong kosong, dan habis-habisan. Boom! Perang pecah, dan seluruh aula peri berguncang. Su Yi menunjukkan kendonya dengan seluruh kekuatannya, seperti seekor naga, garang dan terpisah. Tian Qi mengayunkan tongkat hitam di tangannya, menarik cahaya peri untuk menyerang, terkadang mengalir seperti air terjun, terkadang seperti sungai yang meluap, terkadang berubah menjadi rantai padat dewa yang menari di dalamnya udara, terkadang berkumpul menjadi gunung, menabrak membunuh. Seiring berjalannya waktu, Su Yi mulai terluka, dan sudut bibirnya berdarah. Namun, Su Yi tidak pernah gentar. Matanya yang dalam seperti api yang menyala-nyala, dan semangat juangnya benar-benar menyala. Jarang dan sombong, mendominasi. Tian Qi sedikit mengernyit. Pada hari ini, di Istana Gagak, apapun yang Anda lakukan, tidak ada peluang untuk kembali. Nada suara Tian Qi dingin, sudah berakhir. Ada sedikit tekad di antara alisnya, dan dia mengangkat tongkat hitam di tangannya. Aduh! Boom! Aula abadi meraung, dan di 4 dinding, rune padat yang tak terhitung jumlahnya dari larik terlarang muncul, dan cahaya peri yang perkasa melonjak keluar seperti air pasang. Dan cahaya abadi ini, di bawah otoritas Kekaisaran Tian Qi, bergegas menuju Su Yi. Pukulan ini mengerikan. Tidak perlu diragukan lagi bahwa setiap orang di ranah-ranah tidak dapat dilawan, dan akan dengan mudah dibunuh di tempat. Pada saat ini, Su Yi mengorbankan Nan Yuyin tanpa ragu-ragu. Boom! Harta karun roh berbulu, saya tidak menyangka Anda bisa mengendalikan harta seperti itu. Sayangnya, bagi saya, itu masih belum cukup untuk dilihat. Tian Qi berbisik, dan tongkat hitam di tangannya terbakar seperti terbakar, dan dia membuat pukulan. Boom! Nan Yuyin mengalami penindasan yang mengerikan. Harta ini awalnya rusak, dan sekarang dibombardir oleh cahaya peri yang bergulir, dan tiba-tiba bergetar, menunjukkan tanda-tanda tidak dapat mendukungnya. Meski begitu, kekuatan yang dilepaskan oleh harta ini telah mengejutkan Su Yi. Bagaimanapun juga, itu hanyalah harta karun berbulu yang rusak, dan jarang yang bisa mendukungnya hingga hari ini. Su Yi tidak gemetar lagi. Dia menyingkirkan segel Nanyu dan langsung menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Dentang! Pedang ini belum dipotong, hanya kekuatan pedang, itu akan menghancurkan cahaya peri ke segala arah. Ini. Wajah cantik Tian Qi yang sedingin es akhirnya berubah warna, sebuah kesalahan yang langka. Kulitnya gemetar, dia merasakan ancaman fatal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak ragu untuk mendorong tongkat hitam itu secara ekstrim. Boom! Aula abadi bergetar, pola Dao terlarang di keempat dinding menyilaukan, dan cahaya peri yang melonjak meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Pada saat ini, Su Yi menebas. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.